Yang ngomong orang sombong dialah sesungguhnya sombong. Na'udzubillah min dzalik. Maka luar biasa. Maka kata para ulama, sombong ini ada rukunnya. Kita tahu kalau ada rukun sholat ada rukunnya, rukun Islam ada rukunnya, ada rukun sholat, ada rukun puasa, ada rukun nikah, ada rukun. Sombong pun ada rukunnya, harus ada yang terpenuhi. Jadi berapa rukun sombong? Ada 3. Ada 3 rukun sombong. Pertama, al-mutakabbir. Harus ada orang yang sombong. Yang disebut sombong itu harus ada orangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mutakabbirun alaih. Orang yang dia sombong kepadanya. Harus ada musuh je mulai bang. Nah ada musuh, kata musuh dah baca sombong. Kalau ada orang tinggal di hutan sendirian, dah ada orang dia ngomong, akulah orang paling sombong. Dah sombong, kenapa dah kata mesti itu? Sombong dengan kucing, apa gawe? Sombong dengan hewan, dah ada. Jadi yang kedua harus ada orang yang dia sombong dengannya. Seperti iblis, sombong dengan siapa? Nabi Adam alaihis. Harus ada musuhnya. Masa harus ada orang yang dia sombongi. Yang ketiga, mutakabbirun bihi. Harus ada yang disombongkan. Dengan itu dia sombong. Ya harus ada sombong. Oh, akulah yang paling sombong di sini. Apa yang kau sombongkan? Aku tidak punya apa-apa. Aku buntu, aku saro. Apa nak disombongkan? Tidak bisa sombong. Kenapa? Sombong. Harus ada yang disombongkan. Ada berapa? Pertama, orang sombong itu bil ilim. Kadang dengan ilmu. Kedua, bil a'imma bin nasab. Kadang dengan nasab, dengan keturunan orang-orang mulia. Yang ketiga, bil jamal, dengan keindahan. Sombong dengan keindahan, ganteng, cantik, belagak, berotot, besar, tinggi, putih, sombong dia dengan itu. A'imma bil mal, masya Allah. Atau dengan harta. Dengan harta, duit banyak, jabatan tinggi, punya gala-gala, mobil bagus, rumah mewah, dia sombong. Masya Allah. Maka hati-hati dengan apa yang dititipkan Allah, jangan sampai merubah keadaan kita. Dulu kita hamba Allah, sekarang tetap hamba Allah. Dulu datang ke dunia tanpa apa-apa, sekarang pun kita tidak punya apa-apa. Semua ini hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah merasa, maka memiliki itu tidak boleh. Merasa memiliki jangan, karena kita semua hanya diberi hak pakai. Pakailah kata Allah semuanya, namun jangan pernah merasa memiliki. Jadi 3 rukun sombong. 1 ada orangnya, 2 ada orang dia sombong kepadanya, yang ketiga ada yang disombongkan. Ini orang yang sombong. Jadi tidak baca. Kalau sombong dewean tidak bisa. Mau disombongkan tidak ada musuh, tidak baca. Masya Allah, akulah orang yang sombong. Tidak bisa. Yang disombongkan harus ada. Harus ada yang disombongkan. Masya Allah. Walhasil. Jadi beginilah. Jangan sampai ada di hati kita kesombongan. Mudah-mudahan Allah bersihkan semuanya. Iblis itu ahli ibadah. La taztar bikasratil ilm. Jangan pernah tertipu dengan banyak ilmu. Wala taztar bikasratil ibadah. Jangan tertipu dengan banyak ibadah. La taghtar bimakan saleh. Jangan tertipu dengan tinggal di tempat yang baik. La taghtar biliqa'i saleh. Jangan tertipu dengan banyak ketemu dengan orang soleh. Karena banyak sudah contohnya. Banyak ketemu orang soleh, kadang sombong kita. Oh, ayati. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kadang minta maaf, ilmu dah diambil, tapi foto laju. Atau sampai belajar sunnah Ustaz, foto wajib. Pakam aku. Berubah sekarang hukum ini. Masya Allah, jangan. Jadi kita ini harus benar-benar hati kita. Tidak ada yang kita lakukan ini, kecuali semua adalah pilihan Allah Subhanahu la taghtar. Jangan tertipu dengan banyak ibadah. Jangan tertipu. La taghtar, jangan tertipu dengan keturunan orang baik. Alhamdulillah Allah takdirkan kita memiliki orang tua yang baik. Jangan tertipu. Kalau bisa kita menjadi penerus mereka, jangan sampai kita merusak nama baik mereka. Maka yang untuk kita semua dengan ilmu, jangan sombong. Yang punya ilmu jangan tertipu. Ada Bal'am bin Ba'urah. Sudah Allah contohkan semuanya. Ini salah satu Bal'am bin Ba'urah. Bal'am ini luar biasa. Di zaman Nabi Musa,
Dia ini soleh, baik dulu. Masya Allah, ahli ilmu. Beliau sampai diberi satu Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Saat berdoa dengan nama itu, pasti diijabah Allah. Ismullahil A'zam. Bal'am bin Ba'urah diberitahu itu. Jadi kalau doa mustajab. Masya Allah, datang orang-orang kepada dia. Akhirnya, wahai Bal'am, ya, tolong doakan untuk kecelakaan Nabi Musa. Biar Musa itu celaka, biar Musa itu hancur, biar Musa tersesat dan sebagainya. Doakan. Tak mau. Aku tak mau doakan orang soleh, doakan orang baik, tak mau. Doakan kejahatan untuk orang baik, tak mau. Akhirnya terus dirayu-rayu, akhirnya datanglah. Tak mempan di rangkul, mulai disogok dia. Duit mulai dihantarkan banyak. Akhirnya tergiur juga. Tergiur juga dia. Masya Allah. Akhirnya tergiur. Saat dia menerima itu, barulah dia berdoa untuk kecelakaan Nabi Musa. Maka sebab itulah, sebab doa Bal'am bin Ba'urah, Nabi Musa dengan semua Bani Israel tersesat selama 40 tahun. Jadi kalau kita baca sejarah itu, Nabi Musa itu tersesat. Mau masuk Baitul Maqdis sudah bisa. Apa sebabnya? Ini salah satu doa Bal'am bin Ba'urah. Dijawab Allah. Masya Allah. Tapi dia, Masya Allah, sebutkan dalam Al-Quran, kamatsalil kalb in tahmil alaihi alhad au tatruku yalhad. Dia diberi kemuliaan, tapi dia mengambil dunia, maka dia naudzubillah, Allah gambarkan seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar batu, dia tetap menjulurkan ludah. Lidahnya tetap menjulur. Dilempar kayu, tetap menjulur lidahnya. Kita tak ngapa-ngapa, dia masih menjulur juga. Apa maksudnya? Mau dinasihati, tak dinasihati, mau diberitahu, tak diberitahu, mau dikasih ceramah, tak diberi ceramah, maklamutulah. Na'udzubillah. Tak ada perubahan dalam diri, tak ada perubahan, masih nak kena dia itulah. Na'udzubillah. Sampai dalam riwayat Allah hinakan dia, lidahnya memanjang sampai perut dia. Terhina dia. Berilmu dia, hebat ilmunya, tapi gara-gara sombong dengan ilmunya, maka Allah hinakan. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita harus dengan ilmu nih, jangan pernah merasa memiliki, harus terus merasa kurang dengan ilmu. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jangan kita merasa hebat dengan ilmu, dengan amal. Amal tidak boleh. Dengan nasab, dengan jamal, keindahan, Masya Allah, dengan mal, dengan harta, jangan pernah. Kita jangan pernah merasa hebat dengan semua titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdalun nas, afdal qulub, paling indahnya hati adalah qalbun salim, hati yang bersih, tidak ada sombong, tidak ada iri, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Amin ya rabbal. Wa afdalul ayyam, paling afdalnya hari adalah yaumun yamurru bika bila dzamb, hari yang kau lalui tanpa dosa. Itulah hari raya kita sesungguhnya. Hari raya kita, lebaran kita, yang kita lalui hari ini tanpa maksiat. Jadi kalau ada orang maksiat, namanya lebaran, tidak cocok. Tidak setuju anjung Lembang. Puasa tidak, sholat tidak pernah. Negok masih. Namanya lebaran pula. Dan kata malaikat, ngapa budak ini? Wong yang menang, yang berjuang, dialah yang akan menang. Yang sudah puasa berjuang, capek, letih, apalagi mulai masuk 16 ini, mulai lesu kalau pokoknya. Jalan mulai sempoyongan, mata mulai ngabang. Masya Allah, dompet mulai kosong. Akhir itulah kemenangan sesungguhnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang minal faizin, orang yang menang. Amin ya rabbal. Bukan hanya orang yang ikut menang, tapi kita menjadi pejuang yang menyebabkan Allah berikan kemenangan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan, maka ini ayo sama-sama, jangan ada sedikit pun hati kita merasa lebih baik dari orang. Anna ma azharul insan alaihi min ni'matillahi ta'ala antu hadis biha. Jadi menampakkan nikmat itu bukan sombong. Nunjukkan nikmat itu bukan sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nampakkan nikmat itu anjuran. Jadi kalau dapat nikmat, anjurkan. Kita dianjurkan untuk nunjukkan. Lagi jayo, tunjukkan. Takdir kawan, itu yang betul.
Jangan minta maaf. Kalau lagi jayo ngedem. Tapi kalau lagi buntu lur, ada 5.000 dah. Sebatang jadilah. Alhamdulillah. Kalau lagi saro tahu galau. Tapi kalau lagi jayo, enggak kata yang tahu ngedem budak itu. Makan lemak singitan, kaget bela aku makan nunggu jam 12 malam bela. Alhamdulillah. Masya Allah. Tanpa akan nikmat itu, maka saat kita nunjukkan nikmat itu bagian dari syariat. Nah, falaisa dzalika minal kibir, itu bukan dari kesombongan. Kama sebagaimana bayanahu alaihi salatu wasalam, sebagaimana yang disebutkan, yang dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad, al-kibru batarul haq, sombong itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Nah, itulah hakikat sombong sesungguhnya. Maka jangan sampai hati kita ada terbetik satu dzarrah, satu biji sawi, satu atom kesombongan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan siang hari ini. Amin ya rabbal alamin.